Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 8. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari tentang sistem rangka pada manusia. Silahkan dipersiapkan buku paket dan LKPD-nya serta alat tulisnya. Pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi tulang, fungsi rangka, kemudian menyebutkan macam-macam tulang manusia. Jadi pertemuan kali ini kita akan khusus membahas tentang tulang. Kita masuk ke dalam materi inti. Sistem rangka manusia ini terdiri dari 3 bagian penting, yaitu tulang, sendi, dan otot. Fungsi rangka di buku paket kalian halaman 23 itu disampaikan atau dituliskan ada 3 fungsi utama, tapi di situ ada secara tidak tampak atau secara tersirat itu ada fungsi yang lain juga. Nah, ini saya tuliskan ada 7. Yang pertama, fungsi rangka itu memberi bentuk tubuh. Misalnya tulang tengkorak, tulang anggota badan itu kan memberi bentuk tubuh yang seperti yang kita miliki ini. Yang kedua, melindungi alat tubuh yang vital, misalnya pada tulang rusuk itu melindungi jantung, tulang tengkorak melindungi otak. Kemudian fungsi yang ketiga, menahan dan menegakkan tubuh, misalnya pada tulang kaki. Kemudian yang keempat, tempat perlekatan otot. Nah, misalnya di lengan atas itu ada otot bisep dan trisep, itu melekat di tulang. Kemudian tempat menyimpan mineral, terutama kalsium dan fosfor, tempat pembentukan sel darah, dan tempat penyimpanan energi. Nah, nanti fungsi rangka kalian baca betul-betul, itu nanti yang harus diisikan di LKPD yang tugas pertama. Berikutnya, tulang penyusun tubuh manusia ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama bagian tengkorak, kelompok yang kedua bagian badan, dan kelompok yang ketiga anggota gerak. Anggota gerak ini meliputi anggota gerak atas, yaitu tangan, dan anggota gerak bawah, kaki. Ini ada gambar rangka manusia tampak depan dan belakang. Di situ terlihat ada tulang tengkorak, tulang selangka, dan tulang belikat itu yang menyusun bahu. Jadi tulang selangka ini yang ada di bahu sini. Kemudian tulang belikat itu yang bentuknya seperti segitiga. Kalau orang Jawa bilang itu yang di belakang ini yang namanya intong-intong. Nah, itu ada buku yang menyebutkan ini tulang paruh gagak karena bentuknya seperti cucuk segitiga seperti paruh gagak. Kemudian lengan atas, tidak ada yang tidak tahu ya lengan atas yang sebelah mana. Kemudian lengan bawah. Nah, lengan bawah di sini dibedakan menjadi 2, yaitu tulang pengumpil dan tulang hasta. Tulang pengumpil itu di sebelah mana? Tulang hasta di sebelah mana? Nah, ini untuk memudahkan kalian dalam mengingat-ingat. Tulang pengumpil itu posisinya atau letaknya itu yang lurus dengan jempol. Jadi ada huruf P, ada huruf P. Pengumpil jempol, pengumpil lurusannya jempol. Sedangkan tulang hasta ini yang lurusannya dengan kelingking. Kemudian bagian bawah ada tulang paha, tulang betis, tulang kering. Kemudian ada tempurung lutut, ruas jari kaki, itu anggota bawah. Kemudian kembali lagi ke bagian badan, ini ada tulang pinggul, ada tulang dada. Ini gambar yang lebih terperinci, terutama untuk tulang belakang. Ini ada leher, punggung, pinggang, dan kelangkang, serta ekor. Sebenarnya pada manusia itu jumlah tulangnya banyak sekali, lebih dari 250. Tetapi seiring perkembangan usia, ada beberapa tulang yang bergabung menjadi satu,
bahkan ada yang mereduksi sehingga jumlah tulangnya menjadi berkurang. Nah, misalnya di sini tulang ekor itu awalnya 5 tetapi mereduksi saling melekat sehingga tinggal 1 misalnya. Lanjut, nanti jumlah tulangnya nanti di bagian belakang. Macam-macam tulang ini yang berdasarkan jenisnya ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama tulang rawan, yang kedua tulang keras. Apa itu tulang rawan? Tulang rawan atau tulang kartilago ini terdiri dari sel-sel kondrosit dan kondroblas dan matriks atau serat substansi dasar yang mengandung kolagen dan serat elastin yang memberi kekuatan. Kalian tahu benang elastis, itu yang bisa melar, bisa mengulur. Nah, ini jadi tulangnya seolah-olah seperti bisa melar, tapi di sini kekuatannya tidak jauh beda dengan tulang keras atau tulang sejati. Nah, tulang keras atau tulang sejati ini bersifat kaku dan keras yang terdiri dari zat kapur dan fosfor. Nah, pada keadaan kecelakaan yang kalian lihat atau kalian tahu berita tentang patah tulang, nah ini berarti tulang kerasnya mengalami crash atau mengalami benturan sehingga menyebabkan komponen penyusunnya menjadi patah atau pecah. Kemudian berdasarkan bentuknya tulang ini dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek dan tidak beraturan. Nah, keterangannya apa saja di sini berdasarkan bentuknya. Tulang pipa ini bentuknya seperti halnya pipa yang kalian ketahui, pipa yang ada di rumah. Misalnya pipa air itu kan bentuknya seperti tabung dan berongga. Contohnya tulang betis, tulang kering, tulang paha. Kemudian tulang pipi ini seperti lempengan. Contohnya tadi tulang belikat, tulang tengkorak yang menyusun kepala dan wajah kita, ini tulang pipi. Kemudian tulang pendek karena memang ruas-ruasnya sangat pendek, dan tulang tidak berbentuk atau tidak beraturan, misalnya pada wajah dan tulang belakang. Nah, coba kalian pikirkan apa yang akan terjadi apabila tulang wajah dan tengkorak kita ini terdiri dari tulang pipa. Bentuk wajahnya nanti akan memanjang. Ya, itu bisa jadi menjadi jawaban. Jadi bentuk wajah kita ini terdiri dari tulang yang tidak beraturan. Artinya bagian tempurung kepala nanti bentuknya seperti apa. Bagian pipi bentuknya melengkung ke dalam. Bagian rahang bentuknya berbeda lagi. Jadi antara satu tulang dengan tulang lainnya itu tidak sama. Nah, di sini jumlah tulangnya yang pertama untuk tengkorak dan wajah, rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, langit-langit. Kemudian nanti ada baji, pelapis, pelipis. Ini macam-macam tulang tengkorak dan wajah. Kemudian anggota gerak atas, tadi lengan atas, lengan pengumpil, tulang pengumpil, tulang hasta. Kemudian telapak tangan, ada 10 tulang. Nah, ruas jari tangannya nanti ada 28. Jadi dari bagian anggota gerak atas saja sudah terdiri dari berapa tulang. Kemudian, nah di sini anggota badan ini terdiri dari 7 ruas tulang leher, ini ada 7. Kemudian punggung, ruas tulang punggung itu ada 12. Kemudian pinggang ada 5. Kemudian tulang kelangkang dan tulang ekor. Kemudian di bagian dada dan tulang rusuk manusia, tulang dada ini ada tajuk pedang, itu seperti tonjolan kecil. Kemudian ada bagian kepala tulang dada dan badan tulang dada. Nah, tulang rusuk ini akan menempel di bagian tulang dada. Tulang rusuk itu ada 3 macam, ada rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Bedanya apa? Sedikit saya sampaikan. Tulang rusuk sejati itu
bagian tulang rusuk yang melengkung itu bagian belakang menempel di tulang belakang, bagian depan menempel di tulang dada. Sedangkan tulang rusuk palsu itu bagian belakang menempel di tulang belakang, di bagian depan itu menempel di ruas paling bawah dari tulang rusuk sejati. Sedangkan yang tulang rusuk melayang ini hanya menempel di bagian belakang dari tulang belakang. Di bagian depannya tidak ada bagian yang menempel. Ini anggota geraknya, gambarnya, yang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kemudian penugasannya yang pertama, nanti kalian harus menuliskan nama masing-masing tulang sesuai nomor urutnya masing-masing. Yang pertama misalnya itu tulang tengkorak, misalnya. Terus yang nomor 17 misalnya tulang paha. Nanti kalian tuliskan di lembar LKPD di sebelah tulang itu ada ruang kosong untuk kalian menuliskan. Jadi kalian tulis nomor sendiri, keterangannya apa sampai nomor 23. Kemudian fungsi yang kedua, tugas yang kedua ini menuliskan fungsi rangka. Di situ boleh kalian tulis 3, boleh kalian tulis lebih dari 3. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan jenis tulang. Nah, di sini sudah saya kasih contoh satu, tulang tengkorak. Ini sudah saya tuliskan bentuk tulangnya, jenis tulangnya, tulang tidak beraturan. Jadi kalian cukup memberi tanda centang sesuai jenis tulangnya. Misalnya nanti tulang jari kalian isi tulang jenis tulang pendek, berarti di bagian kolom tulang pendek yang harus kalian beri tanda centang. Di situ saya tuliskan 13 tulang, tapi boleh kalian tambahkan menjadi 15. Yang berikutnya nomor 4, tugas nomor 4 mengelompokkan jenis tulang ke dalam tulang rawan dan tulang keras. Juga sudah saya contohkan satu, misalnya tulang lengan itu termasuk tulang keras. Nah, nanti cuping hidung itu masuk tulang rawan atau tulang keras. Nanti kalian bisa baca dari buku paket. Yang nomor 5, menjelaskan penyebab kelainan tulang. Nah, misalnya di sini ada 3 kelainan. Yang pertama skoliosis. Skoliosis itu bentuk tulangnya seperti huruf S. Kemudian lordosis, bentuknya seperti angka 3. Dan kifosis atau bungkuk. Nah, kalian cari tahu penyebabnya apa. Kemudian ada tugas tambahannya yaitu meringkas materi halaman 23 sampai 28. Tapi yang perlu ditulis ini antara lain yang perlu diringkas. Antara lain yang pertama ini tentang struktur tulang. Kemudian yang kedua proses pembentukan tulang atau osifikasi. Nah, kalian baca apa itu osifikasi, kemudian kalian tulis di buku tulis, difoto dan dikirim ke WA pribadi saya di 081 3288 45205 atau di Telegram juga boleh. Nah, itu materi pagi ini anak-anak. Kemudian sedikit saya sampaikan untuk materi berikutnya, nanti di hari Selasa tanggal 28 kita akan mempelajari tentang sendi, otot, dan upaya untuk menjaga kesehatan rangka manusia. Itu saja sedikit materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap berada di rumah, cuci tangan dengan sabun, apabila harus keluar menggunakan masker, dan sebaiknya kita tetap berada di rumah saja, karena saya mendapatkan kabar kok ada anak yang masih sering keluyuran. Jadi saya harap betul-betul karena kita di rumah ini untuk belajar dari rumah, jadi betul-betul waktu pagi hari untuk jam belajar itu dimanfaatkan betul-betul untuk belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.